Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Fidiana, NIM 122217228. Di sini saya akan menyelesaikan soal aplikasi komputer statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini di kolom variabel view, di kolom nomor 1 name ditulis masa kerja, nomor 2 di sini gaji, lalu di sini desimalnya diganti 0, labelnya ditulis masa kerja, dan gaji di kolom-kolom di sini diganti 20, alifnya di sini ganti ke left, measure-nya diganti ke scale. Nah, bila data variabel view sudah, selanjutnya beralih ke data view. Nah, di sini data view-nya copy paste saja. Selanjutnya ke analisis, lalu pilih regression, pilih linear. Nah, di sini masa kerjanya ke dependent, gajinya ke independent. Lalu di sini pilih option. Di sini use probability of F. Di sini entry-nya 0,05, removal-nya 0,10. Lalu pilih continue. Selanjutnya ke statistik. Di sini kita centang yang deskriptif. Lalu pilih continue. Lalu pilih OK. Nah, di sini memperoleh rata-rata kerja 20 data daerah adalah 8,70 dengan standar deviasi 3,895. Sedangkan rata-rata gaji dengan jumlah data 20 daerah adalah 675,00 dengan standar deviasi 213,060. Kemudian menjawab nomor 1, yaitu apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai. Dengan hasil perhitungan yang didapatkan, angka korelasi antara masa kerja dengan gaji dihitung dengan Fashion relasi adalah sebesar 0,926. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya, jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat. Kemudian, untuk berdasarkan arahnya, apabila positif maka hubungannya searah. Jadi, jika suatu variabel naik, maka yang lain ikut naik. Sedangkan apabila negatif, maka hubungannya berlawanan. Jadi, jika satu variabel naik, maka yang lain turun. Nah, hubungan antara dua variabel berdasarkan nilai derajat korelasinya baik, positif maupun negatif. 0,7 sampai dengan 1 itu kuat, kemudian 0,4 sampai dengan 0,7 itu sedang, kemudian 0,2 sampai 0,4 itu rendah, kemudian kurang 0,2 itu lemah atau diabaikan atau tidak ada hubungan antara dua variabel. Untuk melihat hubungan antar variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitasnya. Sig-nya didapat sebesar
0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang 0,05, maka hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Selanjutnya, nomor 2. Apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian payback value dengan melihatnya, membandingkan antara data gaji pegawai penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui perhitungan angka di bagian prediksi, hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Di sini Y sama dengan A plus BX. Keterangannya, Y adalah gaji, A adalah angka konstan dari unit standard coefficient, P adalah angka koefisien variabel masa kerja, X adalah angka masa kerja pada daerah ke N. Dengan di sini SPSS-nya yaitu pilih analisis, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini ininya kita reset lagi. Nah, di sini gajinya pindah ke dependen, masa kerjanya pindah ke independen. Lalu pilih option. Optionnya masih sama menggunakan 0,05 sama 0,10. Kemudian pilih continue. Kemudian statistik, di sini masih sama menggunakan deskriptif, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini mengambil data dari koefisien ini saja, kemudian untuk menghitung masa kerja yang diprediksi pada daerah pertama itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan 234,264 ditambah 50,659 dikali 3 sama dengan 386,349. Untuk perhitungan daerah berikutnya caranya sama. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kasus di atas adalah hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat searah dengan signifikan. Kemudian pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Kemudian pengaruh variabel lain di luar model tersebut sebesar 18,2%. Dan kecenderungan gaji secara umum mengalami kenaikan atau peningkatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.